Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Kapital Selekta Aktuaria dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat, dan berbahagia sehingga bisa melaksanakan perkuliahan hari ini dengan baik dan sekaligus juga tetap bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini tanpa halangan satu apapun ya. Semoga Allah meridhoi segala yang kita lakukan di bulan ini dan memberikan keberkahan atasnya gitu ya. Baik. Minggu lalu kita sudah melewati kuis yang pertama, di mana kita berarti sudah melewati materi yang sifatnya adalah semua materi pembuka dan persiapan. Jadi baru mulai yang minggu ini kita akan masuk ke materi pra yang peralihan sebelum masuk ke asuransi gitu ya. Kalau kita melihat yang kemarin, maka hari ini terhitung pertemuan ke-6 karena kita masih kurang satu pertemuan kemarin ya. Dan karena ini kita menggunakan jam perkuliahannya adalah jam perkuliahan Ramadan dan lebih pendek, maka saya juga harus menyesuaikan konten materi yang akan kita bahas. Kalau biasanya kita satu modul satu kali pertemuan, di mana biasanya satu modul itu isinya kan 2 KB ya. Kalau ini nanti karena waktunya cukup pendek, berarti kita cukupkan satu modul itu 2 kali pertemuan aja. Jadi 1 KB 1 pertemuan gitu ya. Mulai minggu ini saya akan masuk ke model survival, akan saya pecah menjadi 2 pertemuan hari ini dan pertemuan mendatang, atau barangkali mungkin akan saya susulkan langsung di minggu ini ya, insya Allah kalau memang tidak ada halangan. Jadi hari ini kita akan konsen ke KB1 untuk model survival, di mana di situ nanti fokusnya ke distribusi survival. Nanti sub selanjutnya mengenai tabel mortalita akan kita bahas di pertemuan yang sesudahnya. Untuk hari ini yang akan kita fokuskan adalah pertama, kenapa kita perlu mempelajari model survival, perlunya untuk apa, kegunaannya apa, kemudian fungsi survival itu apa, ada laju kematian, kemudian harapan hidup lengkap, dan asumsi untuk usia pecahan. Jadi ini nanti agak sedikit panjang, semoga dengan adanya video ini bisa sedikit terbantu, tapi tetap saya masih menggunakan bukunya Rahman Effendi. Semoga semua mahasiswa di sini sudah membaca sehingga bisa mengikuti dan tinggal mengecek kira-kira yang mana yang masih ada kesulitan gitu ya. Baik, saya menggunakan PDF saja untuk menjelaskan supaya lebih mudah, dan karena di sini ini saya sudah mencoret-coret di buku saya dan agak kesulitan kalau saya harus menyalin ulang di PDF yang lain, jadi saya tayangkan hasil scan-nya saja ya. Semoga ini terbaca karena saya sudah menambahkan beberapa yang ya menurut saya sekiranya kemarin kayaknya agak kurang jelas gitu, jadi saya tambahkan di sini sekalian ya. Baik, yang pertama kita membahas tentang fungsi survival dulu. Jadi setiap kali kita membahas tentang distribusi pasti akan diawali dengan fungsi kayak distribusi binom, distribusi geometrik, distribusi hipergeometrik, distribusi normal, dan seterusnya. Semuanya pasti punya fungsi. Nah, karena di sini kita ngomongnya tentang survival, tahu ya arti survival itu apa? Survival itu kan bertahan hidup gitu ya, kebertahanan hidup gitu. Nah, sebelum membahas fungsi, saya tadi lupa ya, bagian pendahuluan tentang model survival belum dibahas. Saya mundur sedikit, kenapa kita perlu membuat nantinya, kenapa kita perlu membuat fungsi survival adalah Anda bisa membayangkan misalkan Anda punya suatu alat elektronik atau suatu benda yang Anda beli dan Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti alat yang Anda beli ini kan pasti punya yang namanya nilai guna. Nah, selain nilai guna, alat ini juga punya usia pakai atau masa pakai, ya kan? Misalkan kalau di contoh ini Anda diberikan contoh lemari pendingin, Anda bisa pakai contoh handphone atau yang lainnya. Misalkan lemari pendingin yang di sini ini berarti setiap alat yang kita beli itu kan pasti punya usia pakai ya. Nah, usia pakai ini kan tergantung pada
pemakaiannya sendiri. Bisa jadi usia pakainya lama atau pendek tergantung perawatan, pembersihan dan seterusnya gitu kan ya. Berarti kan kita bisa mengasumsikan atau membayangkan barangkali ketika kita punya suatu alat dan alat itu kita rawat, kita bersihkan, kita servis dan seterusnya. Kalau cowok biasanya motor gitu ya. Mesti kan usia pakainya kan lebih lama gitu kan ya, daripada yang nggak diurus sama sekali, nggak dicuci, nggak dibersihin, nggak dirawat, pernah diservis, nggak pernah dibenerin gitu. Maka usia pakainya biasanya agak lebih pendek. Tapi kan kita tetap tidak tahu kan kapan alat ini benar-benar akan mati atau akan habis masa pakainya, kan kita nggak tahu, tapi kan kita bisa berusaha gitu kan ya. Nah, berarti kita itu tidak bisa tahu pasti peluang suatu alat itu bertahan berapa lama, itu kita tidak tahu, atau peluang kapan alat ini akan mati nggak bisa dipakai lagi, kan kita nggak bisa tahu ya. Nah, kita bisa mendekati dengan pendekatan yang paling mepet. Kasarnya karena kita orang matematik, kita bisa melakukan pendekatan dan perhitungan yang paling sesuai gitu. Gunanya adalah untuk melakukan pendekatan dan prediksi kira-kira bagaimana caranya merumuskan atau menentukan usia pakai dari alat ini gitu. Konsep ini diadopsi dalam dunia asuransi, yang mana model survival ini biasanya digunakan untuk pihak asuransi memprediksikan kira-kira kalau asuransinya bentuknya asuransi jiwa ya, memprediksikan kira-kira masa bertahan hidup dari si klien ini berapa lama gitu. Terdengar wow sekali ya. Seolah-olah kita kayak dukun gitu ketika memprediksikan masa hidup seseorang. Tapi perusahaan asuransi punya kepentingan seperti ini. Kenapa? Karena setiap perusahaan asuransi perlu memberikan kompensasi yang sesuai ketika nasabahnya atau kliennya ternyata meninggal dunia. Nah, padahal setiap orang kan harapan hidupnya berbeda-beda. Maka perusahaan perlu menentukan berapa nilai asuransi yang bisa ditetapkan untuk klien A, klien B, nasabah A, nasabah B dan seterusnya. Atau juga bisa kalau misalkan perusahaan bisa memprediksi atau mengetahui perkiraan seseorang itu masa hidupnya seseorang, maka perusahaan bisa menyarankan pilihan paket asuransi mana yang paling baik untuk diambil misalkan, atau menyarankan skema pembayarannya yang paling sesuai seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi digunakan untuk seperti itu. Masalahnya kan kita semua tidak tahu ya kapan seseorang akan meninggal gitu kan ya. Itu jelas suatu hal yang mutlak berupa rahasia. Nah, yang bisa kita lakukan atau yang bisa perusahaan asuransi lakukan adalah melakukan pendekatan-pendekatan atau melakukan prediksi-prediksi. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengumpulkan data dan seterusnya sampai nanti akan terbentuk suatu fungsi yang paling mendekati kondisi yang paling tepat gitu, yang bisa menggambarkan kondisinya si nasabah ini. Kalau di istilah matematik kita namanya interpolasi. Jadi interpolasi itu ya sebuah prediksi pendekatan yang paling mendekati gitu, kita cari. Dengan cara apa? Ya banyak. Perusahaan pasti akan mengumpulkan data, misalkan data kesehatannya, data pekerjaannya, beban pekerjaannya dalam seminggu, kemudian riwayatnya sakitnya sama seperti apa, pola keluarganya seperti apa, lingkungan hidupnya dan seterusnya, semuanya dikumpulkan dan semua itu nanti dirumuskan dalam bentuk matematik dan diolah sedemikian rupa sehingga bisa keluar rumusan yang bisa memperkirakan kira-kira untuk si A ini model survivalnya seperti ini, fungsinya seperti ini, atau bentuk rumusnya seperti ini gitu. Jadi bisa memperkirakan gitu. Tentu ini juga tidak mutlak benar ya, namanya aja masih perkiraan ya, tidak mutlak benar. Nah,
Itulah yang kemudian mendasari munculnya yang kita sebut sebagai fungsi survival. Itu tadi ya ceritanya. Oke, kita mulai kalau gitu. Nah, di sini fungsi survival ini namanya fungsi kan selalu pasti berkaitan dengan yang namanya variabel. Di sini kita misalkan ada X besar adalah variabel random continue. Continue ya, yang menyatakan usia hingga terjadinya kematian dari suatu kelahiran. Usia hingga terjadinya kematian dari suatu kelahiran. Jadi kira-kira kayak kapan usia berapa si A itu meninggal gitu loh, X-nya itu kayaknya. Nah, apabila f(x) ini merupakan fungsi distribusi, maka maksudnya artinya didistribusikan ya, kayak teori fungsi dimasukkan ke fungsi probabilitas itu loh. Nah, berarti kan kita harus generate dengan menggunakan probabilitas atau fungsi peluang. Jadi kita sebenarnya menentukan peluang nilainya X besar ini kurang dari X yang ditanyakan atau X yang ditentukan itu tadi. Jadi peluang bahwa seseorang akan meninggal sebelum mencapai usia X gitu. Nah, selanjutnya kita definisikan fungsi survival Sx sebagai suatu peluang yang menyatakan bahwa seseorang akan bertahan hidup mencapai usia X. Jadi yang namanya fungsi survival atau fungsi yang bertahan hidup itu adalah si Sx ini gitu. Jadi Sx inilah yang kita sebut sebagai fungsi survival. Fungsi yang merupakan suatu peluang yang menyatakan bahwa seseorang akan bertahan hidup mencapai usia X. Nah, kalau bertahan hidup berarti karena kalau dia itu bertahan hidup berarti X besarnya lebih besar dari X yang diprediksikan atau X yang ditebak gitu. Sehingga bentuk fungsinya adalah probability dari X besar lebih dari X kecil. Kalau kita lihat kan ini antara fx dengan sx ini kan berkebalikan ya. Berarti saling berkomplement, dan ini menurut aturan peluang, karena peluang itu paling besar 1, berarti Sx sama dengan 1 min Fxx. Jadi dia saling berkebalikan gitu ya. Ini fungsi survivalnya itu S itu mengilustrasikan peluang bertahan hidup, sedangkan Fx itu mengilustrasikan peluang dia seseorang meninggal. Kemudian untuk ilustrasi bawahnya ini Anda bisa baca sendiri, karena ini ilustrasi jika misalkan bayi yang usianya masih 0 tahun gitu ya, silakan. Nah, yang di sini ini kita punya, misalkan kita itu sedang diminta untuk mencari peluang di mana seseorang itu akan bertahan hidup mulai dari bertahan hidup di usia peluang seseorang ini di sana. Probabilitas seseorang yang berusia X tahun akan meninggal pada usia antara X dan Z, di mana Z-nya lebih besar dari X tentunya ya. Jadi di antara gitu ya, di tengah-tengahnya. Kalau secara perhitungan kita menggunakan aturan peluang bersyarat gitu ya, aturan peluang bersyarat. Kalau kita ikuti perumusannya aturan peluang bersyarat, tinggal kita ikuti pola ini sampai ke bawah, kita peroleh 4.1.5, yaitu peluang seseorang meninggal di usia antara X sampai Z adalah Sx min Sz dibagi dengan Sx. Ini nanti akan banyak kita pakai. Nah, contoh di bawahnya. Misal diketahui Sx sama dengan 1 min X per 100. Ini adalah salah satu contoh fungsi yang misalkan dirumuskan oleh suatu perusahaan gitu ya, yang mengilustrasikan peluang untuk menghitung peluang survival dari seseorang. Jadi di sini X-nya kita pakai rentang 0 sampai 100 karena di situ diasumsikan ya seseorang meninggal, seseorang itu hidup ya paling maksimum antara 0 sampai 100 gitu kayaknya ya. Tapi fungsinya di-generate seperti ini. Nah, fungsi ini enggak paten ya, Sx ini enggak paten. Ini cuma contoh. Jadi ini bisa berbeda-beda di setiap orang atau di setiap tahun. Jadi setiap tahun itu pasti pihak asuransi itu punya data gitu kayaknya, data perkembangan kesehatan masyarakat dan seterusnya. Nah, ini fungsi ini adalah salah satu contoh. Kemudian misalkan kita diminta menghitung peluang seseorang yang berusia 30 tahun dapat bertahan hidup sampai dengan 10 tahun kemudian. Berarti kita sebenarnya sedang mencari peluang seseorang itu akan meninggal di usia antara 30 sampai 40 tahun gitu, karena akan dikatakan 10 tahun kemudian gitu kan. Nah, caranya kita menghitung tinggal kita mengikuti rumus yang di atas ini tadi saja ya, dan di sini diperoleh probabilitasnya adalah 1/3000
Sudah, itu cuma contoh aja. Jadi kalau misalkan fungsinya ini seperti ini, maka perhitungannya kita akan ketemunya 1/7, namanya peluang ya kan. Tapi kalau misalkan ditanya, Bu, SX-nya ini dari mana? Dapatnya kok bisa segini lah? Ini sudah ditentukan oleh perusahaan atau ditentukan oleh soalnya, karena untuk mendapatkan rumusan SX yang seperti ini, perusahaan memerlukan data yang sangat banyak dan lengkap gitu ya, untuk akhirnya bisa menginterpolasi ketemu fungsi seperti ini, dan kita nggak sampai di situ ya, kita nggak sampai di situ. Terus yang di bawahnya sini ini ditambahkan, Anda dikenalkan dengan beberapa notasi yang nanti akan lebih sering kita pakai. Ini. Jadi ada TQX dan juga TPX. TQX dan TPX. Jadi di sini apabila kita definisikan X sebagai usia seseorang saat mengikuti produk asuransi jiwa, maka usia dari X yaitu X besar min X dapat dinotasikan dengan TX, karena kan memang kalau mengikuti asuransi kan seringnya kan seseorang yang sudah berusia sekian tahun gitu kan, berarti ngaruh itu, berarti sisa usianya tinggal sekian gitu misalkan sudah. Jadi yang tahun-tahunnya sudah terlewati itu sudah tidak dipertimbangkan dalam perhitungan yang terbaru gitu maksudnya. Nah, di sini kita menggunakan ada TQX dan juga TPX. TQX adalah peluang untuk seseorang yang berusia X akan meninggal sebelum usia X plus T. Sedangkan 4.1.7 menyatakan peluang seseorang yang berusia X akan bertahan hidup mencapai usia X plus T. Jadi saling berkebalikan ya, kalau X ini adalah peluang seseorang meninggal, kalau yang P itu adalah peluang seseorang bertahan hidup. Jadi saling berkebalikan, makanya nilai peluangnya juga saling berkebalikan, 1 min gitu ya. Nah, jadi kita harus hati-hati mengingat mana yang X, mana yang T ketika kita membaca TQX dan juga TPX. Kalau saya ketemu simbol seperti ini, saya biasanya akan tuliskan maknanya di kanannya supaya kita sering membaca dan sering ingat gitu. Seperti ini misalkan, berarti ini adalah peluang seseorang yang berusia 0 tahun akan bertahan hidup sampai usia X tahun, karena X plus 0 tetap X gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan simbol yang tadi, fungsi survival yang S, maka TPX dan TQX ini akan menggunakan rumusan ini, S dalam kurung X plus T per SX. Kalau yang TQX tinggal 1 min hasil ini tadi aja, kan kebalikannya gitu ya. Itu yang perlu diingat bagian ini, jangan sampai ketukar antara Q sama P gitu ya. Kemudian kita dikenalkan lagi dengan satu aturan tambahan, yaitu bagaimana jika di depannya tidak ada angka seperti ini. Ternyata kalau di depannya tidak ada angka berarti dianggap ini adalah 1, seperti kayak logaritma ya. Kalau basisnya 10 kan kita sudah nggak nulis lagi gitu kan ya, kayak akar pangkat 2 itu kan 2-nya kan nggak dituliskan karena kita sudah sepakat, oh ya udah kalau nggak ditulis berarti 2 gitu. Di sini kalau nggak ditulis berarti maknanya 1. Jadi ini QX itu kita bisa juga membacanya 1 QX. Maknanya adalah peluang seseorang yang berusia X akan meninggal dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Sedangkan yang PX, peluang seseorang yang berusia X akan bertahan hidup dalam kurun waktu 1 tahun ke depan gitu. Jadi satunya nggak perlu ditulis. Ini penambahan notasi. Kemudian di sini kita dikenalkan juga dengan satu istilah tambahan, yaitu mengenai Anda bisa melihat ini mirip dengan notasi anuitas tunda. Anuitas tunda sekian tahun ini mirip sebenarnya. Misalkan ada orang berusia X dan diprediksi hidup sampai T tahun, maka peluang X akan meninggal U tahun kemudian itu seperti ini. Atau bisa dibilang dia itu rentang meninggalnya nanti kira-kira X plus T sampai X plus T plus U. Jadi misalkan misalkan ada seseorang yang berusia X dan sudah diprediksi dia itu masih bertahan hidup sampai T tahun kemudian, misalkan seorang berusia 20 tahun dan dia diperkirakan masih akan dengan kondisi kesehatannya, lingkungan dan seterusnya, dia masih akan bertahan hidup sampai 5 tahun ke depan. Kemudian kita mencari berapa peluang dia itu akan meninggal 5 tahun sesudahnya. Berarti yang kita cari sebenarnya adalah rentang di mana dia itu berusia 25 sampai 30 tahun.
gitu. Jadi mirip kayak unitas tunda. Kalau ini berarti rumusnya yang kita pakai ini, yang pakai saya kotak ini ya. Anda bisa kotak yang perlu-perlu aja ya, yang atas-atas gini nih bisa di skip. Kemudian yang ini contohnya, nah ini saya diberikan SX yang lain yang agak berbeda. 1 min X per 100 pangkat setengah SX-nya sekarang. Kita diminta mencari Fx. Fx-nya tadi kan fungsi distribusi dari X. Lah yang ini tinggal kita balik saja kan. Ini contohnya kayak gini. Nah, 1 min SX sudah selesai. Gitu. Terus yang ini B 17P19. Apa maknanya? Saya bisa tuliskan di kanan seperti ini. Peluang seseorang yang berusia 19 tahun akan bertahan hidup sampai usia X plus T. 19 plus 17. Jadi 36 tahun. Gitu. Sedangkan yang ini, peluang seseorang yang berusia 36 tahun, ini saya angkat di sini aja. Nah, peluang seseorang yang berusia 36 tahun akan meninggal sebelum usia 51 tahun. 51-nya didapat dari 36 plus 15 gitu ya. Jadi saya tuliskan di kanan seperti ini supaya bisa terbiasa melihat dan memaknai, nanti nggak sampai salah gitu ya. Ini tinggal dihitung sesuai rumusan yang di atas. Mungkin ini ada salah ketik sedikit, silahkan diralat ya. Silahkan diralat, ketemunya hasil seperti ini sudah. Ini contoh aja gitu ya. Selanjutnya di sini tadi kita sudah bahas bahwa variabel randomnya adalah continue dan kita misalkan dia adalah TX yang sisa usia hidup itu tadi diasumsikan dengan TX. Nah ini TX ini kita tadi mengasumsikan dengan variabel random continue. Nah kalau misalkan kita menggunakan variabel yang discrete itu kita agak sedikit bergeser perhitungan QX dan PX-nya. Dimana di sini perhitungannya adalah K garis 1 QX gitu. Berarti nanti biasanya di soal disebutkan kalau dia variabelnya discrete gitu, tapi biasanya jarang ya. Makanya ini enggak diberikan contoh. Kalau menghitung PX-nya bagaimana ya? Tinggal 1 min aja gitu kayaknya. Ini enggak diberikan contoh karena mungkin jarang juga terpakai gitu ya. Jadi yang ini tambahan wawasan. Setelah itu Anda diberikan contoh lagi tambahan ini. Contohnya SX-nya Anda diberikan contoh fungsi survival yang bentuknya berbeda. Nah, diminta menghitung 7 garis 1 Q13. Maknanya bagaimana ini? Nah, kita harus tetap membiasakan. Setiap kali ketemu simbol kita uraikan. Oh, ini T-nya 7, ini X-nya 13 dan U-nya nggak ada. Oh, berarti U-nya 1. Berarti kalau dibaca tulisannya adalah peluang seseorang yang berusia 13 tahun dan akan bertahan hidup 7 tahun ke depan, 7 tahun selanjutnya akan meninggal 1 tahun kemudian. Gimana tuh? Seseorang yang peluang dari seseorang yang berusia 13 tahun dan akan diprediksi hidup sampai 7 tahun kemudian akan meninggal 1 tahun kemudian gitu. Jadi yang diperiksa itu sebenarnya rentang dia itu meninggal antara usia 20 sampai 21 gitu ya. Perhitungannya seperti ini, ketemunya adalah 0 gitu ya. Nanti Anda bisa coba lengkapi sendiri. Kalau misalnya disuruh nyari median bagaimana gitu. Tambahan ya, ada banyak ini tambahannya. Kalau disuruh nyari median bagaimana? Ya sebenarnya kita mengadopsi saja. Kalau median kan nilai tengah. Berarti probabilitasnya atau nilai peluangnya adalah setengah. Berarti tinggal kita masukkan di sini ya. Kita ikuti pola umum ini. Misalkan SX-nya bentuknya berbeda seperti ini. Disuruh mencari median sisa usia dari Y. Simbolnya berbeda. Berarti kita sesuaikan. Yang pertama kan rumusnya kan ini untuk yang median. Berarti ini kita ganti aja simbolnya. Y plus MY per SY. Y plus MY ini bagaimana ya? Masukkan aja fungsinya ke sini. Menggantikan X, berarti ini kan diganti oleh ini X di sini diganti oleh Y plus MY, berarti yang bawah ini yang atas ini menjadi 1 per 1 plus Y plus MY. Yang bawah karena cuman SY saja berarti ini diganti Y, maka
kita tulis 1/1 plus Y, 1/1 plus Y, terus tinggal di otak-atik aljabar, ketemu MY sama dengan Y plus 1 mediannya ya. Ini median sisa usia gitu. Jadi ini cuma contoh-contoh sederhana aja, perhitungan-perhitungan sederhana. Untuk yang selanjutnya laju kematian saya lanjutkan di video yang selanjutnya ya.